Setelah bosan tuh arsitek karena kerja sama orang, bikin bangunan begitu-begitu aja. Kita bikin bangunan tuh ke orang, kita nggak terkenal. Akhirnya terjun ke otomotif. Tahun 85 lulus, keluar sebagai arsitek, kerja di bangunan gitulah, urusannya soal bangunan, desain rumah, desain toko, tapi di satu company besar ngedesain profil sebuah store dan meluas sampai ke Indonesia tuh store. Kemudian 3 tahun setelah itu bosan juga, jadi orang gajian ya, orang gajian, mendingan bikin sesuatu lah. Dan kebetulan memang punya kendaraan waktu itu, mobil sendiri, mobil VW. Nah, ada kombi, ada kodok, lalu di ini aja, di oprek-oprek, di custom, dirubah, dicat, segala macam. Begitu awalnya. Kuliahnya di arsitek, jurusan arsitek Universitas Trisakti di Grogol. Ini di sana belum ada SKS pada zamannya, jadi masih sistem gugur. Tapi gugurnya tuh bukan gugur kalau nggak lulus keluar. Kalau nggak lulus tahun depan diulang lagi sampai pokoknya lulus. Jadi banyak mahasiswa abadi yang disebut mahasiswa abadi gitu. Ya, setelah bosan tuh arsitek karena kerja sama orang, bikin bangunan begitu-begitu aja. Kita bikin bangunan tuh ke orang, kita nggak terkenal. Ya kita jadi tukang lah, tukang gambar. Udah setuju, dibuat, dibikin, kita ngawasin. Ya udah, bangunannya kelar, proyeknya kelar, ya jalan proyeknya. Kitanya sih dapat apa? Cuman dapat gaji kan, dan nggak dapat apa-apa. Orang juga nggak tahu, yo ini bikinan siapa, nggak ada yang tahu. Akhirnya terjun ke otomotif, ngoprek-ngoprek di rumah, bengkel. Mulai tuh, karena VW, zaman dulu VW lagi lumayan digemarin. Banyak anak-anak zaman dulu yang seumuran gua punya VW, lalu di custom lah, dicat, diroba ini itu. Akhirnya lama-lama di rumah tuh nggak cukup tempatnya, mulai nyewa tempat yang lebih gedean. Sampai sekarang ada 35 tahun udah VW itu jalan bengkel. Dan kita sekarang punya tempat di sini, kurang lebih 2.500 meter. Cuman sekarang bengkel VW-nya udah stop lah. Nggak ada yang bikin VW lagi. Kenapa nggak ada yang bikin VW? Karena kayaknya udah bagus VW-nya semua. Jadi mereka nggak bikin VW lagi, nggak betulin VW, nggak nge-restart VW. Dan juga orang-orang yang punya VW juga bikin bengkel. Hampir semua orang punya VW bikin bengkel dan bisa ngebengkel. Jadi nggak perlu ke bengkel orang. Jadi kalau bengkel mobil itu udah kurang lebih 35 tahun. Kalau sampai sekarang berjalan terus. Adalah satu tahun cuma satu mobil masuk, betulin atau di custom, kayak gitu aja sekarang. Yang lebih rame bengkel motor justru gitu. Nah, karakter gue untuk otomotif, kalau mobil pasti yang kokoh, keker gitu ya. Jadi ya seperti harian gue pakai mobil Jeep JEEP. Jadi Jeep tuh konotasinya kalau orang pokoknya yang kayak roda 4 wheel drive dan lain-lain. Jeep itu cuma satu,
yang dari Amerika, Jeep itu. Yang lain ya mungkin SUV atau apa gitu ya, kayak merek-merek lain banyak yang menyerupai Jeep, tapi gue yang Jeep aja, Jeep Amerika. Lalu kalau motor terus terang yang V-twin, mesinnya yang mesinnya bentuk V, jadi disebut V-twin atau big twin. Dalam V-twin itu banyak banget, ada Harley, mesinnya nih ada SNS, ada Revtech, nah, pokoknya yang kayak gitulah. Motor Amerika juga. Kalau motor Eropa atau Jepang masih kurang lah, kurang minat. Nggak tahu kenapa, nggak bisa dibilang ini kurang minatnya karena begini, enggak. Cuman intuitif aja, gue sukanya begini kok. Kan sesuai kemajuan zaman ya. Akhir-akhir ini banyak dicanangkan katanya kendaraan listrik. Tapi untuk gue yakin kendaraan listrik tuh nggak serta-merta bisa mendadak sekarang atau tahun depan semua jadi kendaraan listrik, karena perlu banyak penyesuaian, entah dari kendaraannya sendiri, dari ketentuannya, undang-undangnya, perlengkapannya, lalu fasilitas di jalan untuk motor atau mobil listrik itu banyak banget. Dan terlebih juga pendidikan atau pembelajaran disiplin orang yang memakai kendaraan listrik. Kenapa? Karena kendaraan listrik itu nggak berbunyi, jadi nggak kedengeran banget ada kendaraan lewat. Kendaraan yang berisik aja orang masih kadang nggak dengar, apalagi kendaraan yang nggak ada bunyinya. Itu menyebabkan banyak sekali kecelakaan saat ini disebabkan oleh kendaraan listrik. Jadi kalau gue tetap di engine, mesin. Jadi gue juga ada satu event nanti mungkin Agustus di Jogja, bikin event dalam event sih ya. Jadi gue punya konsep Immortal Engine di event itu. Immortal Engine itu kekekalan abadi sebuah mesin. Apapun yang terjadi, orang masih mikirnya ke mesin, masih lebih suka sama mesin. Jadi ya kita coba aja. Ya, mesin itu banyak seninya, segala macam mesin itu banyak seninya, banyak perniknya, banyak detailnya. Kalau listrik nggak ada, ya udah sebongkah dinamo gitu, udah nggak kelihatan apa-apa. Paling ntar desainnya baterainya yang aneh-aneh. Tapi kalau mesinnya itu sesuatu yang indah yang kita lihat dan bisa bergerak, bisa menghasilkan tenaga, itu yang kita pelihara. Jadi kalau sekarang ya tetap punya bengkel motor, tetap di mesin. Di listrik kita bisa bikin, cuman bukan bikin listriknya, bikin motornya. Jadi soal mesin dinamonya dan lain-lainnya suruh orang yang punya aja, lu mau pakai apa terserah. Tapi bentuk motornya kita bisa bikin sesuai dengan zamannya. Jadi motor yang ultra yang kayak space, bukan space, luar angkasa atau ultra modern atau lebih dari itu bisa kita bikin. Ya, ini lumayan seru kalau ngomongin fashion sih ya. Fashion gua beberapa kali berubah sih dari dahulu. Dulu fashionnya pernah kayak yang robek-robek, yang tambal sulam, baju sama topi sama ini digabung jadi satu. Jadi kayak orang bilang kayak gembel gitu. Sebetulnya itu fashion
ada itu namanya, kalau di musik grunge-nya, grunge. Kalau di negara-negara maju disebutnya ya apa ya, fashion apa itu namanya, ada yang memang sengaja baju baru aja, merek baru dirobek-robek, dijahit ulang. Itu kayak jeans ya, dirobek-robek lalu dijahit ulang segala macam. Itu ada di zamannya. Kalau sekarang sedikit berubah, gue lebih banyak ke etniknya, bukan cuma Indonesia. Kalau etnik Indonesia tuh ya kayak kita pemakaian bahan aja, kayak batik, tenun, kebanyakan tenun yang gue pakai. Lebih kenapa lebih lebih banyak dipakai tenun, karena dia lebih tebal, bahannya lebih bagus jatuhnya. Kalau batik tuh biasanya kainnya lemes, dan itu kan hasil gambar batik, hasil gambar, jadi agak beda. Kalau tenun tuh hasil rajutan. Kemudian juga kayak baju-baju yang sekarang gue pakai ini lebih ke longgar, kayak jubah, kayak kalau dilihat ada satu lebih ke arah Jepang ya. Di Jepang tuh kayak baju-baju pendekar zaman dulu, boleh bilang kayak samurai gitu. Tapi bukan samurai sih. Orang-orang Jepang semua pakai bawahannya tuh hakama, atasannya yukata. Cuma gua pakainya disesuaikan dengan Indonesia, karena hampir sama. Di Indonesia juga ada sarung, atasnya sorjan dan lain-lain, itu hampir sama. Dimanapun mirip-mirip lah ya. Hampir semua negara ada baju-baju kayak gitu. Kebanyakan gue ambil yang begitu, yang banyak orang nggak kepikiran dan mungkin nggak berani makainya. Oh, aneh banget. Tapi ya udah, gue suka gitu kok, lebih praktis. Nggak pakai kancing-kancing, nggak pakai resleting, langsung blek. Nah, sepatu, ya sepatu sama topi. Sepatu tuh banyak banget, karena mungkin disebutnya fetish ya, fetish shoes fit apa gitu. Jadi segala macam sepatu. Ini kebetulan sepatu Doc Mart. Dulu gua pernah jualan, malah punya distributor atau wholesale distributor di Indonesia. Itu merek New Rock. New Rock tuh dari Spanyol. Dia pembuat sepatu-sepatu boot yang untuk rocker, yang untuk anak-anak fashion yang gotik segala macam, kayak begitu. Jadi banyak gesper, kadang-kadang ada paku-paku tajam dan lain-lain. Lalu solnya tinggi, kadang-kadang ada sol yang sampai 10 cm atau lebih gitu. Itu New Rock. Lalu kalau sekarang itu kan agak berat, dan gue juga udah berumur, kakinya udah sedikit melemah. Jadi cari yang lebih ringan tapi tetap sama. Jadi kayak ini, Doc Mart gitu ya, di mana-mana banyak, dan banyak yang digemarin dan banyak modelnya. Hampir tiap bulan ada model baru, dan ada model yang kolaborasi dengan seniman-seniman, itu keren-keren. Jadi yang limited selalu. Lalu juga gue punya sepatu yang untuk di gurun pasir gitu, kayak sneakers tapi segini, dan macem-macem. Itu bikinan mana ya, Rusia kalau nggak salah, itu juga gue demen. Lalu topi fedora itu banyak tuh gue bikin. Tapi kali itu minta tolong temen ada yang bikin spesial di Indonesia, yang paling bagus dialah di Bali. Jadi selalu gue bikin sama dia. Lalu ya topi-topi kayak gini. Ini topi-topi apa namanya ya, topi basket kayak gitu ya.
tapi macam-macam. Apalagi topi, ya macam-macam lah, banyak yang gue suka gitu, bajunya, sepatu sama topi. Iya, saat ini gaya etnik Jepang Jepang kan kebanyakan ini kayak rok, tapi bukan nih. Hakama tuh celana yang ininya lebar banget. Jadi kalau kita jalan kayak rok benar. Lalu kemudian itu juga dipadukan dengan tenun-tenun Indonesia, aliran rock. Nih kalau aliran rock bukan celana baju rock. Itu rock biasanya menuju ke arah yang kulit-kulit, banyak paku-pakunya, bukan ke arah marginal. Itu marginal juga kayak gitu ya, punk rock ya, namanya rock juga ya. Jadi rocker tuh banyak kan kayak begitu, cuman nggak semua rocker kan. Banyak rocker yang nggak pakai sepatu boot, sepatu sneakers dan lain, tergantung musik juga. Kalau di musik jadi susah juga disebut fashionnya model kayak gimana tuh, susah ya. Fashion gua aja lah, pusing-pusing.